Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang berkeinginan adanya titik-titik. Jadi awal penyelenggaraan negara itu ada problem yang mengingkari bentuk UUD 45 ini, yaitu berkeinginan adanya pembatasan kekuasaan. Sebab dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu yang mestinya berpaham konstitusionalisme justru membuka peluang terjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden dengan memberi kekuasaan segala fungsi negara, fungsi eksekutif, legislatif, dan juga pertimbangan kepada presiden. Jadi jawaban yang tepat adalah pembatasan kekuasaan ya, atau D. Kita lanjut ke nomor 11. Berdasarkan wujud atau bentuknya, penggolongan tata hukum di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut adalah contoh hukum tertulis kecuali titik-titik. Jadi hukum tertulis ini adalah hukum yang dicantumkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ada naskahnya. Kemudian hukum tertulis ini juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama hukum tertulis yang dikodifikasikan, misalnya hukum pidana. Ini hukum pidana termasuk ya, A ini termasuk. Kemudian hukum perdata, B benar. Hukum dagang, yang D benar. Hukum tata usaha negara, dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, misalnya aja undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga keputusan presiden atau kepres. Jadi jawabannya yang kecuali itu adalah C, hukum adat. Nomor 12. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Ciri-ciri hukum perdata adalah sebagai berikut, kecuali titik-titik. Jadi ciri-ciri hukum perdata itu yang pertama mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Berarti B ini benar. Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan juga hukum waris. Yang C benar. Proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau korban. Berarti di sini korban sebagai penggugat. D benar. Kemudian tersangka berlaku sebagai tergugat. E juga benar. Maka jawaban yang kecualinya adalah A. Soal nomor 13. Sumber hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan juga sumber hukum formal. Berikut yang termasuk sumber hukum formal kecuali. Sumber hukum formal itu adalah tempat di mana dapat ditemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum. Dan yang termasuk dalam hukum formal, sumber hukum formal itu yang pertama adalah undang-undang, kemudian kebiasaan, lalu keputusan-keputusan hakim, dan juga traktat. Yang terakhir itu ada pendapat sarjana hukum atau doktrin. Berarti yang kecuali adalah E atau Pancasila. Nomor 14. Masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut, kecuali.
Jadi yang pertama itu ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu yaitu permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, hak merek, dan juga agraria. Berarti A ini benar. Bidang sosial. Bidang sosial itu yaitu permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin. Berarti yang C ini benar. Bidang hak asasi manusia, yaitu permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Yang D benar. Kemudian ada bidang umum, yaitu permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang seperti bidang kepegawaian dan lain-lain. Berarti jawaban yang kecualinya adalah B, bidang politik. Nomor 15. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi. Adalah pengertian dari sifat kedaulatan titik-titik. Jadi menurut Jean Bodin itu kekuasaan itu sebagai berikut. Kedaulatan atau kekuasaan itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada sifat asli. Jadi asli ini artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 16. Sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial, Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Retno Dumilah, melalui majalahnya mempropagandakan pentingnya pendidikan. Menurut pendapat beliau, pendidikan merupakan kunci dari kemajuan. Diperlukan pendidikan yang secukupnya bagi kalangan luas oleh masyarakat pribumi, oleh orang-orang pribumi. Jadi beliau mempropagandakan tentang pemberian beasiswa bagi pemuda-pemuda pandai tetapi tidak mampu. Berarti jawaban yang tepat adalah pendidikan. Soal nomor 17. Pada tanggal 20 Mei 1908 distopia, oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo dengan ketuanya adalah titik-titik. Pada saat itu yang dilantik menjadi ketua adalah Sutomo. Jawabannya adalah B. Nomor 18. Ketua Indische Vereniging Nazir Datuk Pamuncak menegaskan politik titik-titik sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. Jadi Pak Nazir ini menegaskan politik non-koperasi. Non-koperasi sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. Kerja sama dengan penjajah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia ini tidak lain dari menipu diri sendiri. Jadi kerjasama hanya mungkin antara dua golongan yang sama hak, kewajibannya, dan juga kepentingan. Jadi apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka kerjasama berarti mempermainkan yang lemah oleh yang kuat. Dan memperlakukan yang lemah itu cuma sebagai alat untuk kepentingan sendiri. Jadi jawabannya adalah non-koperasi ya, jadi dia nggak kerjasama. Nomor 19. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha dari titik-titik. Hasil usahanya yaitu Pak Muhammad Hatta.
Jadi kegiatan Perhimpunan Indonesia itu diarahkan untuk pencapaian 3 tujuan. Yang pertama, menyadarkan mahasiswa agar semakin percaya, merasa diri sebagai orang Indonesia. Kemudian Perhimpunan Indonesia itu juga harus berusaha menghapuskan gambaran tentang Indonesia yang diciptakan oleh pemerintah Belanda. Ketiga, yang terpenting adalah mereka harus mengembangkan ideologi yang kuat dan bebas dari pembatasan. Seperti pembatasan komunisme begitu. Jawabannya adalah D. Muhammad Hatta. Soal nomor 20. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh. Jadi yang memimpin pemberontakan di Madiun itu adalah Amir Syarifuddin dan juga Musso. Amir Syarifuddin, buat jawabannya adalah A.